Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kali ini saya, Gevri Daud Gurau, akan menyajikan sebuah cerita horor yang berjudul Hantu Widya. Sebelum kita lanjut mendengar ceritanya, kita tekan dulu tombol sumpret channel kita ini. Terima kasih. Rudy baru saja mendapat pekerjaan sebagai administrasi di sebuah perusahaan pekerbunan. Tapi sayang, perumahan di tempat dia bekerja ini sudah penuh semua. Karena itu, Rudy terpaksa mencari kontrakan di desa terdekat. Akhirnya Rudy menemukan sebuah kontrakan. Walaupun letaknya terpencil dari rumah penduduk yang lain, namun bangunannya cukup manis, indah dan rapi. Tepat pada siang hari Sabtu, Rudy beserta barang-barangnya sudah tiba di rumah kontrakan barunya ini. Rudy merasa lega dan beruntung mendapatkan kontrakan di sini, sebab rumahnya sudah bersih, pekarangannya juga sudah bersih. Jadi Rudy tidak repot-repot lagi membersihkan rumah dan pekarangan. Sekarang dia cuma tinggal menyusun barang-barang yang tadi diantar oleh mobil pick up. Tidak butuh lama, akhirnya barang-barang yang dibawanya selesai disusun. Maklumlah, barang-barang Rudy tidaklah banyak. Dia kan hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Setelah merapikan barang-barang bawaannya, Rudy melirik ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah Rudy ada sebatang pohon mangga yang cukup rimbun. Di bawah pohon mangga itu ada meja dan kursi yang terbuat dari papan. Rudy beranjak ke sana dan duduk menikmati pemandangan sore. Saat itu sudah mencapai pukul 6 sore. Namun Rudy masih saja duduk di sana. Dia merasa nyaman. Suasana di belakang rumahnya ini terasa adem sekali. Apalagi di saat-saat senja seperti ini. Setelah lama duduk di kursi di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumah kontrakan barunya ini, barulah Rudy menyadari bahwa di samping rumah ada sebuah jalan setapak yang menuju ke belakang sana. Dari kejauhan belakang sana tampak seorang gadis manis berjalan melenggak-lenggok mengikuti jalan setapak menuju arah depan. Perempuan itu tampak manis sekali. Dia mengenakan rok panjang hingga mata kaki dan memakai baju panjang tangan. Rambutnya tergerai hingga ke pinggang. Ketika melewati Rudy, perempuan itu tersenyum manis kepada Rudy, membuat Rudy gelagapan. Rudy pun mengangguk-anggukkan kepalanya kepada perempuan manis itu. Karena perempuan yang sedang tersenyum kepadanya itu nampaknya tidaklah sombong. "Mampir dulu dong, Dek." Rudy coba menggoda perempuan manis yang sedang tersenyum-senyum kepadanya itu. Benar saja, perempuan itu langsung membelokkan arah jalannya menuju kursi tempat Rudy sedang duduk sekarang. Rudy sedikit gelagapan juga. Dia tidak menyangka kalau perempuan yang sangat manis itu sudi mampir dan duduk di sampingnya.
Wah, Rudi lagi ketiban untung nih. Nama saya Widya, Mas. Apa Mas yang menunggu rumah ini? Perempuan itu bertanya kepada Rudi dengan akrab sekali. Ternyata nama perempuan itu adalah Widya. Iya, barusan hari ini Mas pindah ke rumah ini. Baguslah Mas, kalau Mas yang menunggu rumah ini. Jadi Widya kan bisa main-main ke sini. Ya, kalau boleh sih. Tentu saja boleh, Dek. Rudi merasa beruntung sekali tinggal di kontrakan barunya ini. Sebab dengan tinggal di kontrakannya ini, dia bisa berkenalan dengan Widya. Dan tak butuh waktu lama, mereka langsung akrab sekali. Asik mereka bercerita di senja itu. Walaupun azan maghrib telah berkumandang di masjid yang tak terlalu jauh dari kontrakan Rudi ini. Namun sepertinya mereka tidak mempedulikan suara azan tersebut. Karena bagi mereka berbincang berdua di suasana sore seperti saat ini lebih asik. Malam pun sudah tiba. Azan Isya pun sudah berkumandang pula. Namun Widya dan Rudi masih saja asik bercerita. Malah mereka sudah mulai bercanda. Saat Rudi dan Widya sedang asik bercanda di kursi yang berada di bawah pohon mangga di belakang kontrakan Rudi, dari depan sana nampaklah cahaya lampu sepeda motor memasuki jalan setapak yang lewat di samping rumah Rudi. Mereka berdua menjadi silau oleh lampu sepeda motor yang lewat itu. Rudi menyaksikan dengan seksama dan ingin tahu siapakah pengemudi sepeda motor itu. Dia mengikuti arah sepeda motor itu dengan pandangan matanya. Namun Rudi tidak mengenali penunggang sepeda motor tersebut. Ketika sepeda motor telah jauh menuju ke arah hutan di belakang rumah Rudi sana menelusuri jalan setapak, Rudi kembali mengalihkan pandangannya pada Widya yang tadi duduk di sampingnya. Alangkah terkejutnya Rudi karena saat ini Widya sudah tidak ada di sampingnya lagi. Rudi celingukan mencari ke sana ke sini. Rudi tidak menemukan Widya. Dia coba memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Rudi duduk sendirian di bawah pohon mangga itu. Setelah sekian lama duduk, Widya tidak muncul juga. Barulah Rudi masuk ke dalam rumahnya. Ketika telah tiba di dalam rumah, Rudi memperhatikan jam yang tertera di layar ponselnya. Telah menunjukkan pukul 8.30. Menurut Rudi, belumlah terlambat untuk pergi bertamu ke rumah Pak RT. Rudi bermaksud berkunjung ke rumah Pak RT untuk melaporkan dirinya sebagai warga baru di RT ini. Rudi merasa sekarang belumlah terlambat, karena jam baru menunjukkan pukul 8.30. Lagi pula, dia tidak susah-susah lagi mencari rumah Pak RT sebab dia sudah menanyakan tadi kepada Widya nama dan alamat Pak RT. Widya telah menerangkan dengan jelas dan terperinci siapa Pak RT mereka dan di mana rumahnya. Karena itulah Rudi buru-buru meninggalkan rumahnya menuju rumah Pak RT mereka. Tak butuh waktu lama, Rudi pun tiba di rumah Pak RT.
Langsung saja Rudi mengetok pintu dan mengucapkan salam. Tak lama pintu terbuka, tampaklah seorang kakek tua berdiri di belakang pintu sambil membuka lebar-lebar daun pintu. Kakek itu pun mempersilahkan Rudi masuk. Mbah, saya datang ke sini untuk melaporkan diri kepada RT bahwa saya ini warga baru di kampung ini, Mbah. Rudi membuka pembicaraan ketika dia telah duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu. Kalau dulu memang Mbah yang jadi ketua RT di sini, Nak. Tapi sudah lebih dari 20 tahun Mbah mengundurkan diri. Memangnya anak ini tahu Mbah jadi ketua RT dari siapa ya, Nak? Saya bertanya pada perempuan yang tinggal di pinggir sungai sana, katanya Mbah namanya Widya. Kan rumah saya di simpang jalan setapak menuju pinggiran sungai di tempat rumahnya Widya itu loh, Mbah. Astagfirullahalazim, Nak. Astagfirullahalazim, Nak. Cepatlah anak ini tinggalkan kampung ini, Nak, supaya anak ini tidak kerepotan nantinya. Memangnya ada apa ya, Mbah? Rudi nampak kebingungan mendengar keterangan dari Mbah Rahman. Begini, Nak. Perempuan tempat kamu bertanya itu sudah lebih 20 tahun meninggal dunia, Nak. Dia itu hantu, Nak. Mbah ini jangan bergurau, Mbah. Mbah tidak bergurau, Nak. Ceritanya sebenarnya sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Widya itu seorang gadis yang amat manis, cantik. Dia sekolah di kota, sekolah menengah atas, Nak. Suatu ketika Widya pulang, dia hamil di luar nikah, Nak. Lalu kedua orang tuanya marah kepada Widya. Widya kabur, lalu dia bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di pinggir sungai sana pada sebatang pohon cempedak, Nak. Sejak kematian Widya itu, kampung kita ini selalu dihantui oleh arwah Widya yang gentayangan, sehingga kampung kita ini mati kutu, Nak. Akhirnya kedua orang tua Widya meminta warga untuk sama-sama mendoakan arwah Widya. Insya Allah setelah itu tidak ada lagi teror yang dilakukan oleh arwah gentayangan Widya itu, Nak. Tapi
ketika ada laki-laki luar daerah ini yang tinggal di kampung ini yang disukainya, Widya selalu mendatanginya, nak. Dan setelah akrab dengan pemuda itu akan repot sendiri, nak. Mbah Rahman menutup ceritanya. Rudi hanya manggut-manggut saja mendengarkan Mbah Rahman bercerita. Di dalam hatinya dia tidak yakin kalau Widya yang ditemuinya tadi sore adalah hantu gentayangan. Tapi untuk menghargai Mbah Rahman, dia tetap memperhatikan Mbah Rahman bercerita. Setelah Mbah Rahman selesai bercerita, Rudi pun pamit ingin pulang ke rumahnya karena jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Sekali lagi, Mbah Rahman mengingatkan kepada Rudi agar dia segera meninggalkan kampung ini kalau dia tidak ingin dibuat repot oleh arwah gentayangan Widya. Keesokan harinya, Rudi kembali duduk di bangku-bangku yang ada di bawah pohon mangga di belakang rumahnya. Niat hati Rudi hanyalah ingin bertemu dengan Widya. Dia tidak yakin dengan cerita Mbah Rahman. Tapi hingga pukul 6 sore, Rudi belum juga melihat kedatangan Widya. Rudi sudah hendak masuk ke dalam rumah karena dia belum mandi dari tadi pagi. Tapi ketika Rudi hendak bangun dari duduknya, dari kejauhan nampaklah seorang gadis manis yang mengenakan baju kuning panjang lengan dan rok hitam panjang hingga semata kaki dengan rambut panjang tergerai hingga ke pinggang. Meliuk-liuk, melenggang-lenggang menelusuri jalan setapak. Tak lama kemudian gadis manis itu yang tak lain adalah Widya sudah berada di depan Rudi. Langsung saja Rudi menyambutnya dengan senyum yang teramat manis. Widya pun membalas senyum Rudi itu dengan senyum termanis miliknya. Kembalilah mereka duduk bercerita bercanda di bawah pohon mangga itu. Walaupun azan maghrib sudah berkumandang, namun mereka tidak peduli. Widya pun mengeluarkan sebuah rantangan yang berada di dalam sebuah tas yang disandangkan di bahunya. Rantang itu dibukanya, ternyata di dalam rantang ada beberapa hidangan yang teramat lezat. Hidangan-hidangan itu pun disajikan Widya kepada Rudi. Rudi sangat senang sekali melihat bawaan Widya ini, apalagi setelah dia mencium harumnya hidangan, membuat perutnya yang lapar bertambah lapar lagi. Saat Rudi dan Widya sedang asik-asiknya menikmati hidangan yang teramat harum yang dibawa oleh Widya dari rumahnya, tampak sebuah sepeda motor yang sudah menyalakan lampunya memasuki jalan setapak yang berada di samping rumah Rudi. Tujuannya adalah ke arah belakang sana. Tentu saja sepeda motor itu akan melintas dekat sekali dengan mereka. Karena itu Rudi memperhatikan sepeda motor tersebut. Dia mengikuti arah sepeda motor itu dengan pandangannya. Ketika sepeda motor itu sudah jauh berlalu, barulah Rudi melirik ke arah Widya yang tadi duduk di samping kirinya. Rudi terkejut karena saat itu tidak ada lagi Widya di sana. Tiba-tiba terciumlah olehnya aroma yang teramat busuk sekali
sekali. Dia terheran-heran. Setelah diperhatikan, ternyata bau busuk itu berasal dari tempurung kelapa yang dipegangnya saat ini. Bukankah tadi dia memegang sebuah rantangan, tapi sekarang kok tempurung kelapa pula yang terpegang olehnya? Rudi buru-buru melepaskan tempurung itu ke atas meja. Bau busuk teramat sangat tercium di seantero pohon mangga itu. Rudi tidak yakin apa yang dialaminya saat ini. Buru-buru dia mengeluarkan ponselnya lalu menghidupkan senter dan menyenter ke arah dalam batok kelapa yang tadi adalah rantangan. Ternyata di dalam batok kelapa itu hanyalah bangkai-bangkai tikus, kepala ayam, kepala burung, ceker ayam, usus yang sudah membusuk. Baunya walama. Rudi langsung saja muntah-muntah sehingga isi perutnya bermuncratan keluar. Dia langsung kabur masuk ke dalam rumah. Dia menutup pintu belakang dengan kuat sekali. Muntahnya pun bertaburan di sana sini. Dari dalam muntahan Rudi yang berterbaran di sana sini di lantai rumahnya, tampaklah daging-daging busuk, usus-usus busuk, ceker ayam, kepala ayam bertaburan. Bau busuk memenuhi rumah Rudi. Rudi langsung ke sumur, berkumur-kumur, minum sebanyak-banyaknya, berkumur-kumur, minum lagi, kemudian muntah lagi, minum lagi, muntah lagi, hingga dia merasa lemas dan terduduk tak berdaya di sumur. Rudi merasa tubuhnya letih sekali. Karena itulah dia tergeletak di lantai sumur langsung tertidur. Saat terbangun, Rudi langsung ingat kalau pagi ini adalah pagi Senin. Mau tak mau dia harus pergi bekerja karena hari ini merupakan hari pertama dia masuk bekerja. Walau bagaimanapun lelah, capek dan lemas tubuhnya, Rudi tetap memaksakan diri untuk pergi bekerja. Pukul 4 sore, Rudi sudah pulang dari bekerja. Dia langsung memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah. Lalu dia mengunci pintu depan dan belakang. Rudi pun masuk ke dalam kamar langsung tidur karena tubuhnya terasa lemas, letih, dan tak berdaya. Dalam tidurnya, Rudi melihat Widya mendatanginya. Widya tetap saja mengenakan rok hitam panjang hingga ke mata kaki. Bajunya tetap baju kuning tangan panjang. Rambutnya masih tergerai indah hingga ke pinggang. Di bahunya tersandang sebuah tas. Dari celah pintu tas tampak tersumbul sebuah rantang seperti yang dibawa Widya sore kemarin. "Mas Rudi, buka pintunya dong. Widya datang nih bawa makanan. Yuk mas, buka mas." Rudi menggidik mendengar suara Widya walau hanya di dalam mimpi. "Mas, buka pintu." Rudi terbangun dari tidurnya. Dia mendengar pintu belakang rumahnya diketok. Langsung saja terdengar juga olehnya suara Widya yang minta dibukakan pintu. Dia bingung, apakah tadi dia bermimpi atau kenyataan. Rudi langsung terbangun dari tidurnya ketika selesai memimpikan Widya. Tapi Rudi terkejut gelagapan karena yang dilihatnya saat terbangun dari tidur hanyalah kegelapan. Rupanya hari sudah malam. Langsung saja Rudi bangun berdiri dan mencari saklar-saklar lampu. Lalu semua lampu-lampu di rumahnya dinyalakan. Alangkah terkejutnya Rudi ketika dia menyalakan lampu di bagian dapur. Terdengar pintu belakang diketok orang. Tok tok tok. "Mas, Mas Rudi, buka pintunya dong. Widya datang nih, bawa hidangan mas."
Rudi menggigil mendengar suara Widya berada di belakang rumahnya. Buru-buru saja Rudi berlari ke depan dan membuka pintu depan. Maksudnya hendak kabur meninggalkan rumahnya mumpung Widya masih berada di belakang rumah. Tapi alangkah terkejutnya Rudi ketika pintu depan terbuka. Nampaklah Widya sudah berdiri di depan pintu. Langsung saja Rudi menutup pintu dengan kencang dan menguncinya. Rudi langsung berlari ke dalam kamar dan menutup pintu kamar lalu menguncinya. Tapi Widya sudah berdiri di dalam kamar menyandang sebuah tas. Buru-buru saja Rudi membuka pintu kamarnya dan langsung kabur keluar melalui ruang tamu. Cepat dia menarik pintu ruang depan lalu dibukanya kunci satu persatu. Rudi hendak menarik pintu, tapi sayang dia tidak berdaya. Pintu itu tidak bisa terbuka walau kuncinya semua sudah dilepaskan. Sekuat tenaga Rudi coba menarik pintu, namun tetap saja tidak dibuka. Mas, kenapa lari sih mas? Ini Widya bawain makanan mas. Rudi menggigil, apalagi ketika dia melihat ke belakang. Nampak Widya makin mendekat. Jangan, kamu bukan manusia. Ampun, jangan ganggu aku, kata Rudi ketakutan. Timbul rasa penyesalannya. Seandainya dia mendengarkan nasihat dari Mbah Rahman, tentulah dia tidak akan mengalami hal seperti ini. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Jangan Widya, ampun, aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Biarkan aku pergi Widya, ampun Widya. Rudi menutup matanya dengan kedua tangan. Dia tidak sanggup menatap Widya yang sedang tersenyum manis kepadanya. Padahal sore-sore kemarin dia sangat menikmati sekali manisnya senyum Widya. Tapi sekarang Mas, kenapa takut sih mas? Widya nggak nakal kok mas. Ampun Widya, kamu bukan manusia, kamu hantu. Kalaupun Widya hantu, Widya nggak nakal kok mas. Ayolah mas, kita makan mas. Ampun, jangan ganggu aku lagi Widya. Pergilah, kita sudah tidak sealam lagi Widya. Tapi Widya mana mau mendengarkan kata-kata Rudi. Semakin Rudi mengusirnya, semakin dekat Widya kepada Rudi. Malah sekarang Widya sudah memeluk Rudi dari belakang. Rudi menggigil, celananya basah. Aroma pesing tercium memenuhi ruangan rumah. Rudi kehabisan akal. Dia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa agar ia bisa terbebas dari cengkeraman arwah Widya. Tolong. Berlahan-lahan suara Rudi mulai keluar. Dia menjerit sekuat tenaga. Tangannya pun bisa digerakkan. Perlahan dia meninju-ninju pintu rumahnya. Tapi pintu rumah itu sangat kuat sekali. Tidak mungkin Rudi bisa meruntuhkannya. Widya makin erat saja memeluk tubuh Rudi dari belakang. Walaupun rok panjang hitam Widya itu sudah basah terkena percikan kencing dari Rudi yang bertebaran ke sana sini karena
Dia sangat histeris. Rudi makin histeris, terlebih-lebih ketika dia merasa tubuhnya dipeluk oleh Widya dari belakang dengan kencang sekali. Dia merinding, kencingnya pun tidak bisa diajak kompromi lagi. Sudah beberapa kali kencingnya keluar tanpa bisa ditahan, hingga lantai rumah sudah basah. Bau rumah jangan ditanya lagi. Rok hitam panjang milik Widya sudah basah separuh. Namun Widya tidak mempedulikan hal itu. Tetap saja dia memeluk tubuh Rudi dari belakang. Rudi makin menggidik ketika dia merasa gigi-gigi tajam milik Widya mulai menggigiti kuduknya dari belakang. Rudi makin ketakutan. Sekuat tenaga dia mendorong pintu hingga ia terjengkang. Widya pun ikut terjengkang, terduduk berguling-guling mereka berdua. Rudi bangun, tapi ketika dia berdiri, alangkah terkejutnya Rudi karena saat melihat tubuh Widya yang tadi mengenakan rok hitam panjang baju kuning, sekarang yang tergeletak di lantai bergelimang air kencing Rudi bukanlah sosok tubuh cantik milik Widya, melainkan sesosok pocong dengan mata keluar dan wajah hitam, pakaian penuh dengan darah dan nanah. Belatung bertumpuk di sana sini. Rudi sangat terkejut sekali melihat sesosok pocong yang tergeletak di lantai rumahnya itu. Lutut Rudi gemetar, lemas, tidak bertenaga sama sekali. Mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Dia terduduk lemas. Tapi sayang, saat Rudi terduduk lemas itulah pocong Widya yang tadi tergeletak di lantai tiba-tiba saja melayang berdiri, lalu duduk melintang di pangkuan Rudi. Pandangan Rudi langsung gelap. Dia tak tahu apa-apa lagi. Rudi pingsan.